Kalau di PKB posisinya jelas tertolak. Tertolak oleh apa? Tertolak oleh keputusan muktamar yang memberikan mandat agar Gus Muhaimin terus maju. Jadi Pak Muhaimin tidak bisa. Bagi PKB memang walaupun sudah koalisi dengan Gerindra, tidak menutup untuk komunikasi dengan partai politik lain, apalagi PDIP yang dalam melintas sejarahnya yang tadi kita punya ikatan kuat dari perjalanan dari Pilpres ke Pilpres. Sampai hari ini pun PKB belum ada pernyataan resmi bahwa Pak Prabowo itu calon presiden. Apalagi kalau keinginan untuk bergabung, pertemuan mungkin ada, tapi saya tidak tahu persis seperti apa hasilnya. Namun yang jelas, KKIR membuka untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Secara formal memang Mas Hasto kan baru sekali ya ketemu sama kita, terutama dengan Gus Imin waktu kemarin di kantor DPP, detik-detik sebelum PDIP menerima PAN di kantor DPP PDIP. Kebetulan Mas Hasto ketemu dulu kita di kantor DPP PKB. Ya kita sambut uluran tangan dari Mas Hasto sebagai teman yang selama ini sudah bangun koalisi. Kita akan selalu membuka komunikasi kerjasama antar partai politik itu berlangsung. Jadi tidak hanya pada saat mengawali untuk pemilihan presiden saja begitu, artinya untuk sebuah tahapan yang sifatnya jangka pendek ya, mungkin demikian. Dan tentu kita akan berharap seperti tadi sudah disampaikan bahwa PDI Perjuangan dengan PKB itu bukan 1-2 tahun ya, bukan 1-2 periode, tapi sudah cukup lama kita bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan oleh Bu Saiful Huda dan Mas Hasto itu baru sekali begitu. Itu kalau physically-nya pada periode ini mungkin untuk membahas capres baru sekali. Tapi sebetulnya sejarah perjalanan bersama-sama dengan PKB itu bukan hal yang baru. Bagi publik itu semua sudah mengetahui hal tersebut. PKB buka kemungkinan dukung Ganjar Pranowo. Akurat.co. PKB buka kemungkinan dukung Ganjar Pranowo. Artinya, masih terbuka ruang perubahan konstelasi hingga pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU pada Oktober-November 2023. Waketum PKB Zalilul Fawaid mengakui komunikasi dengan PDIP yang belakangan ini intens dilakukan menyangkut kerjasama politik pada pemilu 2024. Perubahan konstelasi memungkinkan lantaran koalisi Gerindra PKB belum menetapkan Capres-Cawapres sedangkan poros PDIP masih mencari Cawapres. Kalau soal merayu-rayu, namanya saudara saling paham lah keadaan saudara masing-masing. Saling paham di PDIP juga belum ada penentuan siapa Cawapresnya. Di Gerindra dengan PKB juga belum ditentukan siapa Capres-Cawapresnya dari mana saja. Artinya, itu bisa membuka pembicaraan lah, kata Zalilul di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023. Sosok yang akrab disapa Gus Jazil itu mengatakan pertemuan antara fraksi PKB dengan fraksi PDIP di parlemen belum lama ini merupakan hal yang wajar, sebab kedua fraksi tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ya kan hari ini kan PKB dalam satu koalisi dengan PDIP dalam menegaskan agenda-agenda ke parlemen dan agenda-agenda ke pemerintahan sampai tahun 2024. Ia memastikan tidak ada tawar-menawar politik dalam pertemuan tersebut. Untuk menentukan kebijakan menjadi domain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kalau itu enggak levelnya, kalau soal tawar-menawar politik saya pikir itu lebih kepada Gus Muhaimin dengan Bu Mega atau Mbak Puan, ucapnya. Anggota Komisi 3 DPR mengatakan bahwa saat ini komunikasi yang terjalin antara PKB dan PDIP sudah cukup baik. Walaupun komunikasi belum mengarah pada kerjasama, setidaknya untuk sementara ini PKB memiliki alternatif untuk merespon perubahan konstelasi jelang Pilpres 2024. Tapi pada level pengurus DPP PKB dan DPP PDIP itu kan Pak Muhaimin juga sudah pernah ketemu Pak Hasto. Ketua fraksi juga bertemu, itu artinya komunikasinya lancar. Jadi sewaktu-waktu ada perubahan peta tentu dibicarakan, tuturnya.